rungokno sarane Gusti Allah. Yang tadinya kita jadi budaknya hawa nafsu, kita harus tinggalkan, kita harus kembali menjadi budaknya Gusti Allah. Siapapun yang belum melakukan ini kok ya sudah ketekan mati, maka fumalatun surun. Ojo dikira roh ketika medal dugi rogo mlebuna alam terang, gak iso, mesti nang alam gelap. Nek gak percaya sapa sing gelem mati saniki? Nah cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtarumin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Ogan, tepatnya di Kecamatan Kelambu, Desa Tegalrejo, Kandarrejo, Dusun Ploso. Wabil khusus masyarakat setempat kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah yang berupa dipertemukan kita dalam satu majelis taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas terkait pohon yang ada di dalam hati, yang pohon itu akan menjerumuskan ruhaniyah atau hati seluruh manusia. Lah pohon ini Allah sampaikan dalam satu ayat, wala taqrabah hadhihi syajarah. Asyajarah di sini bercokol di dalam hati kita manusia. Jikalau pohon ini subur, akan berbuah, dan buahnya itu akan menjerumuskan hati kita umat manusia untuk melalaikan Allah. Pohon apakah itu? Ini nanti kita bahas bersama. Cuman akibat daripada pohon itu subur terus berbuah, kita makan, akibatnya ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tolong dibuka dalam surah Ibrahim ayat 3. Akibat kita itu memakan buah dari pohon itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, perlu diketahui sebelum kami masuk dalam pembahasan materi, perlu diketahui bahwasanya kita disebut umat manusia atau al-insan. Kita diciptakan Allah dari beberapa unsur. Pertama unsur jasmani, kedua unsur rohani. Apa makanannya unsur jasmani itu tidak sama dengan apa yang dimakan unsur rohani. Ini kedah kita fahami dulu. Ternyata disebut manusia atau insanul kamil, kita Allah ciptakan jasmani dari tanah, nanti akan kembali ke tanah.
ruhaniyah kita dari Allah lewat Nur Muhammad nanti akan kembali ketika meninggal itu kembali kepada Allah wa ilaina turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, inilah manusia. Allah juga membekali jasmania kita supaya apa yang didapatkan, yang dibutuhkan jasmania itu sesuai dengan hukum-hukum agama. Maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad itu membawa ilmu syariah. Dengan ilmu syariah ini akan mendidik jasmaniah kita supaya meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Tapi saya tidak membahas kebutuhan jasmaniah. Aturan-aturan di dalam jasmaniah enggak. Tapi lebih fokus kami malam hari ini akan membahas apa yang dibutuhkan ruhaniyah ini. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Apa? Allah juga mengutus utusannya Muhammad, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, untuk mendidik ruhaniyah sampean kali kula supaya bisa kenal wa ilaihi al wasilata, biar jenengan bisa mendekat dan bertemu Allah. Maka Rasulullah ini diturunkan dengan membawa hidayah dan dinul haq atau dinut tauhid. Inilah belajar ruhaniyah itu. Sebab membuka dengan pengajaran inilah ruhaniyah sampai nanti akan mengerti, akan paham mana mestinya yang dibutuhkan ruhaniyah ini. Tidak sama dengan apa yang dibutuhkan jasmaninya. Ini sebagai dasar mawon untuk membuka pemahaman kita dalam surah Ibrahim ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Niki apabila pohon yang dimaksud Allah disebut pohon basariah ini dalam hati kita subur, maka siapapun kita, hati manakala memakan buahnya itu, pertama yastahibbunal hayatad dunya, condongnya ruhaniyah kita itu mesti imannya terhadap makhluk lewat kesenangan yang bersifatkan duniawi ya. Kalau manusia sudah jatuh di dalam yastahibbunal hayatad dunya, pasti siapapun kita akan selalu bersukaria hati. Bukan jasmani loh, hati atau ruhaniyah, bercinta, beriman terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Yang di dalam kesenangan dunia adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa, anak, dunya brono. Sehingga Allah katakan alhaakumut takasur. Jikalau hati seseorang sudah jatuh di dalam kesenangan kehidupan dunia, saya ulangi, bukan jasmani tapi rohani, maka dia akan lalai terhadap Allah, selalu lalai. Hal ini lebih ekstrimnya hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Naudzubillah. Bahayanya yastahibbunal hayatad dunya di dalam ruhaniyah kita itu, Pak, itu akan menjadikan hati yang buta kepada Allah secara otomatis.
dalam hati kita tidak terasa kalau kita telah berbuat yang dilarang oleh Allah. Apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Jatuhnya hati ini syirik kepada Allah. Menyekutukanlah kita terhadap Allah dengan yang lain. Buktinya mana? Kalau seseorang sudah jatuh di dalam kesenangan terhadap duniawiyah, maka jatuhnya iman sampai kali kulo tidak pada Allahnya, tapi terhadap makhluk yang disebut kesenangan dunia. Satu contoh, sampai niku duweni mbah-mbahan, ngerti mbah-mbahan? Punya mbah-mbahan. Mbah-mbahan sampai niku sakti Mandraguna. Wis tah, ucap saucap mesti mandi. Apa perkara yang akan Allah turunkan itu dia dikasih tahu oleh Allah, sehingga masalah nasib yang akan kita lakukan beliau tahu. Padahal semua ini masih dalam kategori di zona mukasyafah. Akhirnya sampai jatuh iman penghambaan terhadap sinten? Ya mbah-mbahan tadi. Gak mampu hati sampai ini melihat Allah yang menguasai terhadap mbah-mbahan. Bukan mampu, tidak mampu kita. Karena apa? Karena ketika saat Rasulullah membahaskan tentang dinut tauhid, sawaun alihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, kita tetap tidak percaya. Dinasehati lewat Quran tentang dinut tauhid atau tidak dinasehati, tetap hati yang seperti ini la yu'minun, tidak percaya. Akhirnya jatuhnya hati kita hanya pada iman selain wujudnya Allah. Sehingga kita akan meyakini bahwasanya yang bisa merubah nasib, yang memberikan tahu jenengan iki apa yang akan terjadi, mbah-mbahan tadi. Tidak bisa Pak kita menerobos hidup sejati di dalam simbah tadi, nggak bisa. Akhirnya hati ini jatuhnya di makhluk. Inilah fakta dan kenyataannya. Siapapun kita, kalau terjerat dengan yastahibbunal hayatad dunya, pasti seperti itu. Bapak Ibu, di belakang itu semua secara proses nafsu itu memang membuat kesempatan lewat kesenangan kehidupan dunia ini untuk menjerat kita. Hati maksudnya bukan jasmani. Kalau jasmani wajib Pak jenengan iki untuk mencari dunia, kebutuhan jasmani. Walatan sanasibaka minat dunya, Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 77, jangan kau tinggalkan apa kebutuhan dunia, jangan kau lupakan bagiamu di dunia. Loh, ini berarti kita kerja tetap kerja sesuai dengan poksi jenengan kerja di mana. Artinya lewat ayat ini Allah tidak melarang terhadap hambanya bila mana kepingin dunianya mewah kerja jasmani loh Pak ya, jasmani silakan, wajib orang itu kerja karena jasmaniah yang dibutuhkan itu adalah makanan, dan makanan itu bisa kita beli karena kita dapat uang sebab kerja. Oke, jabatan apapun setinggi apapun monggo, tapi yang tidak boleh adalah melampaui batas. Mana yang dimaksud melampaui batas? Ruhaniyah jenengan. Sebab ruhaniyah itu ya tidak makan nasi, tidak minum air, sandang papan pangan, ruhaniyah gak butuh. Tiga hal ini yang dibutuhkan jasmani.
jasmani. Ruhaniyah itu yang dibutuhkan adalah ilmu, amal, istiqomah. 3 hal inilah yang disebut takwa, sehingga dengan takwa inilah ruhaniyah wa ilaihi alwasilata, bisa mendekat pada Allah dan bertemu Allah lewat wasilah, jalan sing sampean kali kula lampahi tadi secara fisik. Apa? Termasuk kerja, termasuk makan. Itu ibadah-ibadah yang tidak murni. Lah sedangkan ada ibadah yang murni, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, terus pengajian ngeten niki murni. Sehingga sarannya, gunakanlah segala ibadah itu untuk munajat, mendekatkan diri wa ilaihi, untuk bertemu Allah. Lah inilah modalnya, hanya 3 Pak. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu maksudnya adalah ilmu tauhid. Bagaimana caranya kita mengesahkan Allah ketika sholat, zakat, poso, haji, atau ibadah-ibadah yang tidak murni. Ketika kita kerja, bagaimana kita bisa mengesahkan Allah? Paling mudah itu gini, kita sejak kecil kan sudah sering dalil la haula wala quwata illa billah. Lah ngoten nggih cilik dalile. Kita makhluk ini Pak kudu paham maksudnya la haula. Kita makhluk ini Bapak Ibu tidak bisa, tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun dan memiliki apapun. Wala quwata, dan kekuatan apapun tidak bisa. Laksana kita itu makhluk manusia, laksana seperti patung sing ora ono roe. Meneng. Lu gak iso ubah, kok iso omong, kok iso mendengar, kok iso berjalan, kok iso bernafas. Semua itu jawabannya illa billah. Sumber yang menjadikan jenengan bisa berkumpul di sini, sumbernya dari Allah. Lah wujude Allah yaiku urip sing wonten lebet lan wonten jawi jenengan. Iku jenengan kudu paham tentang ilmu niki. Makanya didatangkan ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan itu apa toh? Ngijenke Gusti Allah sing nguasai. Berarti kita makhluk tidak boleh di dalam hati ada iman, ada rasa yang melakukan itu kita. Nggak boleh. Nggak boleh di dalam hati jenengan itu satu rasa muncul kalau kita yang bisa melakukan. Nggak boleh. Kita harus justru mengakui diri kita itu laksana wayang kulit. Seperti patung tidak bisa apa-apa. Nah, andai kata bisa apa-apa itu illa billah, sumbernya bisa apa-apa dari hidup nyatane sejati dalam diri jenengan. Paham Pak? Pun. Qur'ane niku hadise. Qur'ane Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kita sebagai manusia makhluk, wa malan opo tak maluna kang agawe sopo makhluk. Berarti muncule kegawe, pekerjaan, gerakan apapun itu sumbere sangka urip. Lah nek ngomong urip ngeten iki dulu-dulu ngrobokan paham nggih? Paham nggih? Nggih. Niki lho sing kula maksud, yang kula maksud urip niki bukan sifat. Tapi yang disifati, yang disebut mausuf, yang di dalamnya itu laisa kamislihi syai'un. Pun niki. Jadi niku harus sampeyan sawang dengan ainul basiroh, meripat ati sampeyan yaiku rasa. Baru sambung mengki. Yes. Nek niki sampun lenggah ning ati sampeyan ilmu ini, selanjutnya yang kedua adalah amal. Amal iku praktek.
Orang Jawa mengatakan bertapa, meditasi atau sholat daim. Bahasa kita di dalam Al-Quran itu adalah uzlah. Kalau Nabi Musa namanya uzlah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu mi'raj. Kalau bahasa kita, Pak, bahasa kita ya, suluk. Qur'ane dawuh apa suluk iku, apa munajat itu, apa mi'raj itu, apa zuhud itu, apa meditasi itu. Jawabannya yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ati ninggalno, ati lu banyak perkara sakliyane Allah apapun. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa meninggalkan selain Allah di dalam hatinya, maka wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Maka dia pasti akan bertemu Allah, atau imannya hanya pada Allah. Yang dimaksud Allah di sini adalah bukan nama, bukan sifat. Kata Rasul dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu sekalian itu adalah ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Esa itu tunggal. Ditarik ning syariat umat Islam namine Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun niki antara ilmu dengan amal ini selaras. Ilmu yoga oleh pisah dengan amal, amal pun harus didasari dengan ilmu. Sebab buah daripada ilmu adalah nurun mir rabbik. Nurun mir rabbik, yaiku cahaya yang datangnya dari Tuhan kita, Tuhan panjenengan. Bentuk ibu di faham, ati sampean paham. La haula wala quwata illa billah. Berarti jenengan atine sudah ada nur ilmu saking Allah. Gini sing disebut hidayah. Niki disebut hidayah. Akhirnya hati jenengan iku penasaran. Lah kefahaman inilah sebagai dasar untuk kita beramal khalwat atau zuhud, untuk tinggalkan selain Allah di dalam hati ini. Yang ketiga adalah istiqomah. Itu dilakukan terus menerus. Berarti sholat daim itu 24 jam. Khalwat ini berarti 24 jam. Ingat Pak, kita ini satu hari satu malam Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat, ninggalno iman selain Allah. 24 jam Allah tunggu. Allah menunggu kita. Kapan kita bisanya taubatan nasuha? Kapan? Lah, masalah khalwat itu sampean itu tidak harus dilakukan, hanya dilakukan ibadah makhduf atau murni saja, tetapi itu juga bisa Anda lakukan ketika saat ibadah sing tidak murni, kerja, makan, mandi. Ya dengan kali kula niki sosialisasi dengan sesama manusia. Loh, di situ hati harus terus ninggalno iman selain Allah. Tentunya ini diukur dengan kemampuan kita pribadi masing-masing. Makanya masalah istiqomah inilah Pak, itu supaya jenengan ini dengan mudah terus menerus, walaupun belum bisa, terus menerus untuk lakukan itu. Sampai Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu mengeluarkan satu makalah, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Masalah eling, masalah dzikir di dalam khalwat itu. Eling itu apa toh? Dzikir iku sadar
hati jenengan kalau segala apa yang timbul dan muncul dalam diri seluruh makhluk itu yang berperan hanyalah Allah. Nah, inilah yang dimaksud sadar atau yang dimaksud eling itu di situ. Dimaksud dzikir sejatine dzikir itu ya di situ, Pak. Ini harus kita pegang terus. Jenengan mandi kok iso terasa dingin, terasa seger. Sampeyan kudu eling. Tekone seger iku duduk sangka banyu. Sangka urip kang nguasai banyu. Allah memberikan syafaat terhadap air sehingga air ini seakan-akan bisa menyegarkan badan sampean. Air itu makhluk. Inilah yang kumaksud dzikir yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron, dengan sejatine eling katsiron kang akeh. Dadi dzikir iku gak harus hanya ketika sholat, ketika zakat atau ibadah murni aja, ndak. Ini juga harus dilakukan di segala tempat keadaan apapun, sebab sesungguhnya Allah itu beserta kamu sekalian, dan Allah itu di mana-mana. Sampai kali kula niki Pak, mboten saged lepas dari penguasaan Allah, nggak bisa. Kita makhluk aja siapapun nggak akan pernah bisa lepas dari pelayanan Allah. Contoh, jenengan bernafas, nek gak ditokno, dikeluarkan, dimasukkan napas itu oleh Allah, bisakah kita napas sendiri? Nggak bisa. Pak operator nggih ngoten. Apa iso tah Pak operator iku ngulir potenso sendiri di mixer tanpa hidup di dalam Pak operator? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Cuman mengapa kita manusia hati itu lupa bahwasanya semua sumber datangnya dari Allah? Jawabannya karena kita yastahibbunal hayatat dunia. Otomatis kalau sudah kejebak hati kita di dalam kehidupan duniawiyah ini, makhluk ini, alal akhirah, melupakan Allah, melupakan alam akhirat. Siapapun kita, Pak, sugiyo koyo opo kita, miskino koyo opo kita, duro koyo opo jabatan kita, atau enggak punya belas, semua pasti seperti itu. Sehingga sampak-sampak Allah dawuh dalam satu ayat, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sampak Gusti Allah bersumpah, Pak, demi masa innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, jatuh di dalam kerugian yang amat besar. Apa kerugiannya? Segala ibadah yang terjadi pada diri kita, baik murni atau tidak murni, hati lalai dateng Gusti, ya niki wong sing rugi. Bon. Kita umat manusia pingin dadi wong sing rugi apa enggak? Nyun sewu, iki aja digayati kula tak ngomong ya, khususnya dulur kula sing ono ngerobokan. Tapi aja ujuk-ujuk langsung sampean iku memvonis sesuai dengan apa makalah sing jange kula omongno niki. Awidik tapi nyelawekit. Ngeten, Pak. Luwih apik si A iku ngulir potensi dalam mixer tapi atine sambung nang Allah, daripada si B maca Quran tapi atine gak sambung nang Gusti. Nyel kita pol nyel kita. Tapi pun diartikan wis kalau gitu ngulir potensi wae wis gak usah ngaji. Pun disimpulno di situ. Ingat, Pak, amaliyah apa sih di mata Allah itu yang diterima?
Buka surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ini muttaqin itu adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Takwa tadi 3, ilmu, amal, istiqomah. Bahkan kurang percaya di ijma' qiyas, dibuka di dalam kitab Hikam. Makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngeten, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagus-bagus laku dohir jasmani ini, apapun di mata Allah, itu tergantung keadaan hati kita. Kalau bagus amaliyah dohir sampai kali kulo ibadah dohir ing ngersane Allah dikatakan bagus, iku sebab keadaan hati jenengan bagus di mata Allah. Beliau mengatakan hati yang bagus keadaannya itu adalah mingkol bin zahidin, hati yang selalu berzuhud datang Allah. Ikulah sing kula maksud, hati yang selalu sambung eling, sadar kalau segala apapun ibadah yang kita lakukan itu sumbere sing gerakno adalah urip, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi su'ul a'mali nataiju su'il akhwal min qalbin rohibin. Laku dohir ibadah murni atau tidak murni, itu di mata Allah dikatakan jelek alias tidak diterima oleh Allah disebabkan keadaan hati sampai kali kulo di mata Allah jelek. Mana hati yang jelek di mata Allah? Min qalbin rohibin, hati yang condong terhadap selain Allah, berarti lali menyang Gusti. Padahal ini setiap sholat itu sampai wajib. Yang disebut doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini mengkisahkan rohaniahnya Nabiullah Ibrahim. Dikatakan sholat yang khusyuk, dikatakan hati yang betul-betul zuhud. Api ingersane Allah adalah bila mana jenengan bisa mengarahkan, menghadapkan wajah ruhaniah sampai datang wajah Allah. Itulah ini wajah tuat. Ya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Niki nekati tuduhno wujud Allah yang mana sampai kali kula niki kenali namung Allah nama, Allah sifat, namun niku mboten saged sambung, Pak. Nggak bisa sambung. Jikalau hati jenengan estu bisa menghadap terhadap wajah Allah, maka ayatnya di belakang wama ana minal musyrikin. Beliau Nabi Ibrahim sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah. Tapi jikalau jenengan menghadapnya wajah itu terhadap lilladzi fataras samawati wal ard, sifate Allah, sifate wajhiyah, yaitu yang menciptakan langit dan bumi, maka ayatnya mafhum mukhalafahnya, manafinya tidak ada. Akhirnya wa ana minal musyrikin. Nah, ini jawabannya surat Al-An'am 7778. Makanya jangan heran kalau kita itu yang masih terbelenggu ambek jeratan nafsu kehidupan dunia ini, wayah sholat itu kelingan perkara sakliyane Gusti sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan ini menjangkit pada hati siapapun, semua manusia, mulai zaman Nabiullah Adam sampai sekarang semuanya, karena iki hukum sunatullah. Nabi Adam, mengapa ketika saat di surga dia sudah dikasih tahu, di warning oleh Allah, Adam wala taqraba hadhihi syajarah,
jangan kau dekati pohon itu, sebab pohon itu akan berbuah, namanya buah khuldi. Jikalau kau mendekat pasti kepingin, jikalau kau punya keinginan pasti akan mencari bagaimana caranya kau mendapatkan. Fakta di lapangan Adam niku, Nabiullah Adam nggih kejungkel jungkel. Iblis tak mlebu nggodho Adam. Adam ngerti maknane khuldi? Iya, apa? Kekal. Kuwi nek mangan buah khuldi, kekal ning surga. Kan beda mek dawuh Allah. Dam, kuwi kepengin kekal ning surga, ojo mangan buah, jangan makan buah khuldi. Nek kau makan, kau tak usir dari surga ke dunia. Sendika dawuh. Tapi Pak, sejarah ning Quran ya ngoten. Nabiullah Adam nggih ketipu oleh setan utuh iblis. Kita ketika saat akil balik masuk, semuanya Pak, buah khuldi kita makan semuanya. Buah khuldi yaitu syahwat dunia, itulah buah khuldi. Akhirnya kita suka hidup hayatat dunia, kehidupan dunia. Rohaniyah sampean kali kula yang terjerat oleh nafsu. Nafsu mesti membuat terasa indah apa kehidupan dunia, apalagi jenengan kali kula niki semua secara jasmani dikasih Allah lancar, bojone lancar, anake lancar, nyambut gawe lancar, bisnisnya lancar, nyalakno DPR pisan langsung dadi, nyalakno kepala desa pisan gak bondo ya dadi loh, lancar kok. Disitulah nafsu menanamkan satu hal, apa? Dibikinkanlah hati kita bahwasanya kehidupan dunia itu terasa indah dan kekal. Akhirnya jangan heran kalau jenengan yang sudah punya pangkat takut kehilangan pangkati. Mulai dari Pak Kades sampai Pak Presiden wedi kehilangan jabatan. Wis mengamankan bagaimana upayanya untuk ini nggak hilang. Sing sugih sawahe kathah, bisnisnya pabrike kathah, hanya satu, takut melarat. Nggih, takut jatuh miskin. Sing bisnisnya lancar takut seret, mesti akhirnya ojo heran tambah sugih tambah mleki. Ya semono kuwi. Urukane nafsu iku ya ngono kuwi. Kuwi nek sampak kok brolno duitmu, barangmu, kalong, jatuh miskin. Nah, ini berarti gak ngerti ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ini Pak. Laksana sumur. Mriki sumurnya ndamel bor napa keduan Pak? Keduan. Nek dulu tahun 70, 80 niku kebanyakan damel keduan nggih. Walaupun 15 meter dikeduk. Air yang ada di sumur, jikalau tidak sampai ambil, lama-kelamaan banger. Nggih mboten. Tapi jikalau jenengan ambil terus, akan jadi bersih. Artinya apa? Wong nek gelem ngetokno donyane. Mohon maaf kalau mboten ngongkon lho, mboten. Ya, untuk di jalan Allah. Jangan dikira iki kok tambah entek, mboten saged. Tapi orang yang bisa seperti itu tidak akan pernah bisa manakala belum mengerti ilmu tentang bagaimana caranya menemui Allah lewat zikir tadi. Nggak bisa. Makanya ini khusus hanya bagi mereka yang sudah berilmu, beramal dan beristiqomah. Bahkan Rasulullah juga meneladankan hal ini terhadap kita sebagai umatnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang dicontoh, yang diberikan pada umat ini contoh Pak. Contoh. Bukan mau idotul hasanah, tapi uswatun hasanah. Uswah itu contoh langsung Pak. Nek mau idotul hasanah iki ngaji. Ya ilmu iki sing dituturke.
Lah tujuannya ilmu tauhid apa? Untuk bisa mengesahkan hatimu terhadap Allah di segala aspek apapun. Niki. Apa yang diuswahkan oleh baginda Rasul? Ayati terus, liman kana yarjullah, liman maring wong kudune ngoten sampean. Kana kang ono sapa man iku yarju duweni kekarepan Allah untuk bertemu Allah. Pak, menungso iku atine ana loro. Ana menungso atine iku ingin terus kepingin ketemu kesenangan dunia. Siji. Loro, ana wong iku atine kepingin ndang ketemu Gusti Allah. Lah Rasulullah memberikan contoh untuk bagi umat manusia ini supaya ada dalam hatinya ingin ketemu Gusti Allah. Orang ingin ketemu Allah, ya mestine dheweke iku sebelumnya ada proses, Pak. Rasa seneng datang Allah, rasa rindu datang Gusti Allah. Ini kuatan dasar. Gak mungkin orang itu pingin ketemu si A, gitu, nyun sewu. Gak ada dasar rasa seneng, gak mungkin. Mesti kudu ono terlebih dahulu harus ada rasa senang dulu. Nyun sewu, Pak. Ilmu amal istiqomah ini sebagai pondasi hati jenengan untuk menciptakan, membangun dalam hati supaya ada keinginan dan rasa rindu ingin ketemu Allah. Nek niki terus sampean asah terus wal yaumal akhiro, jenengan akan bisa masuk pada satu masa di mana di dalamnya itu ada akhirat. Yang dunia niki, Pak, jenengan bakal bisa mlebu nang alam akhirat ketika saat di alam dunia ini. Otomatis tidak bisa lepas dari zikir sirul asror, tidak bisa lepas dari zikron kathiron, tidak bisa lepas, tidak lepas dari zikir rasa dalam diri jenengan. Wow, sejati ini zikir nggak bisa lepas. Sebab kelawan itulah maka ruhaniyah jenengan akan ditarik oleh Allah di alam kefanaan, alam peniadaan selain Allah, alam peniadaan terhadap wujud selain Allah, termasuk diri kita, fana pun. Setelah itu masuklah ke alam musyahadah, alam persaksian yang benar, di mana yang menyaksikan dan yang disaksikan itu Allah sendiri. Ini nanti seperti itu. Wa dzakarallaha katsiran, wa dzakaro. Jenengan kali kula niki kudu megang terus zikir katsiran tur akeh. Untuk bisa masuk ke alam fana, bertemu Allah, harus jenengan kali kula tidak melepaskan zikir. Bapak Ibu, nek kepingin jenengan lepas dari jeratane hawa nafsu, ya niku aku. Nek buatan purun lepas dari rantainya hawa nafsu, ya ikuti jalani nafsu tadi. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, pertama. Kedua, akibatnya jikalau kita menyuburkan pohon basaria di dalam hati kita, yun sewu, kita mempunyai karakter ngeten. Wa yasudduna an sabilillah, jenengan mesti ngalang-alangi terhadap orang lain. Apakah orang lain itu suami, istri, anak, atau pokoknya selain jenengan, bila mana orang lain itu membawa ajaran dinut tauhid dan mengamalkan dan menyerukan jenengan, jenengan mesti berupaya untuk ngalang-alangi wa yasudduna ansabilillah, songko dalani Gusti Allah. Itu pasti. Kita akan tidak senang bagi orang-orang yang hatinya selalu dzikir pada Allah. Apalagi yang membahas tentang dinut tauhid, nggak senang kita. Akibatnya nanti kita di situ, Pak. Orang kalau sudah hatinya terjerat di situ, nggak isok, Pak. Orang itu akan bisa dikatakan
berjalan di atas jalan Allah. Gak bisa. Nek secara fisik sih bisa. Contoh jenengan sholat, itu kan jalan Allah. Zakat, puasa, haji, itu jalan Allah. Tapi ruhania sampeyan kali kula keluar dari sabilillah, keluar hakikatnya. Nek secara syariatnya kita tidak keluar, tapi secara hakikatnya kita keluar. Jasmani kita tidak keluar, tapi ruhania kita keluar. Buktinya, ketika kita melakukan ibadah macam apapun, hati kita condongnya masih pada makhluk. Bisa jadi makhluk berupa surga, makhluk berupa pahala. Ini makhluk semuanya. Saya katakan makhluk karena ini yang menciptakan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Condongnya hati kita ke situ. Nyun sewu, ketika jenengan sudah memegang takwa yang kumaksud, nafsu itu lewat ayat itu, jikalau tidak bisa lewat pertama, jenengan iki tui kebiarin dunia, tetep ati iki condongi nang Allah, nafsu mesti memakai. Yang kedua apa? Ngalang-ngalangi ati sampean supaya tidak melaku di jalan Allah. Artinya kita ketika melakukan ibadah murni atau tidak murni, nafsu itu membikin inna nafsa la amaratum bisu. Kita ya apa sekiranya atine si A iku lalai dateng Gusti Allah. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini nanti panitia meminta untuk beat yang belum beat. Beat itu menyambungkan tali Pak, bukan menalkin menjanji jenengan. Boten. Beat secara hakikat itu menyambungkan talinya ruh sampai datang Allah yang disebut dzikir. Inilah yang keputus oleh nafsu, akhirnya hati kita di mana-mana aktivitas apapun masih melupakan datang Gusti. Bentuk kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan, padahal semua itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalami. Sinten? Allah ta? Berarti sholat itu sholat sinten? Allah ta sing duweni? Kita nggak ada hak bisa melakukan, Pak. Cuman mengapa kita kok merasa kita yang bisa melakukan? Itu karena tali roh datang Allah ini keputus. Jadi mungkin disambung no. Yes. Yang ketiga, ketika kita itu pohon di dalam hati kita, jagate hati yang namanya basyariah itu subur, maka akibatnya kita itu wayabhunaha iwaja, kita akan membengkokkan orang-orang yang orang-orang itu menuju jalan kebenaran. Kita bengkokkan. Artinya, jikalau jenengan kali kula niki sudah dimodali ilmu amal istiqomah, terakhir ini nafsu membikin bagaimana caranya hati sampai iki kebengkok tujuan. Ilmunya sudah paham, prakteknya dzikir paham, istiqomah. Akhirnya jenengan melakukan kholwat, tujuannya adalah bebersih diri lalu untuk bertemu Allah. Lah kok ning ngati ono kepinginan pingin ketemu malaikat, berarti petanda kita telah membengkok. Tidak satu arah tujuan ila siratim mustaqim, tidak ada di situ. Bengkok Pak. Wayabghunaha iwaja. Memang nafsu bikin gitu. Kadang-kadang oleh wirid dikir ikut ada maksud lain. Apa? Supaya cepat sugih. Ati iki mareke nanggone makhluk rupa sugih iku mau. Berarti kita telah kebengkok. Padahal sebelum ayat ini ditutup Allah katakan bahwasanya tiga hal ini mereka itu tersesat yang amat jauh. Ya, tersesat. Allah katakan perkara telu iki sing di lakokno oleh hawa nafsu, iki perintah nafsu yang tersesat. Artinya jikalau kita masuk di dalam tiga perkara ini Pak, berarti ruhaniah kita terlalu sesat jauh. Apa?
kita meninggalkan Allah, mendekat terhadap selain Allah. Inilah yang dimaksud tersesat yang amat jauh. Al-ba'id, jadi kita tersesat amat jauh di situ. Nah sekarang solusinya bagaimana? Jawabannya jenengan kudu ngerti ngelmune, amal lalu istiqomah. Takwa ini lho Pak yang kedah panjenengan dengungkan setiap saat dan waktu. Sebab jikalau tidak, maka kita akan muncul buah dalam hati kita, riya, takabur, ya toh, hasud, iri dan lain sebagainya. Itulah buah daripada ketika saat kita mengikuti apa saran daripada nafsu di dalam tiga hal ini tadi. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ingatlah, mereka itu teramat jauh olehnya tersesat. Rohaniah bukan jasmaniah Pak maksudnya. Sehingga siapapun panjenengan kalau di dalam berjalan di atas seruan nafsu lewat pohon basariah ini, jenengan iki baik di dunia maupun di akhirat tak akan pernah jenengan kali kula bisa ketemu Allah. Tak akan pernah. Gawenane ning atiku isine gelisah, resah, takut, ngoten mawon. Lah mula sangka kuwi Gusti Allah menehi solusi. Jikalau kau tidak ingin seperti itu, dengarkan seruaku, kata Allah. Janganlah kau dengar seruan nafsumu di dalam dirimu. Jangan. Apa yang harus kita dengarkan seruannya Allah? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rungokno apa sing den dawuhake hambaku yaiku Muhammad. Sing Muhammad iku tak gawani petunjuk, hidayah dan ilmu atau dinul haq, agama sing bisa mengesahkan pada Allah, atau dinul haq itu aidinut tauhid, agama sing ngajari dedek ati sampean kali kula untuk mengesahkan Allah. Yang maksud dan tujuannya liudhirahu 'ala dini kulli, untuk membebaskan ruhaniah jenengan sangka jeratani hawa nafsu. Dan ilmu dan petunjuk itu tetap beliau sampaikan Rasulullah walau karihal musyrikun, walaupun beliau itu dicaci, dimaki, dibenci oleh umat pada saat itu. Inilah Pak, kami menyampaikan hal-hal yang bersifatkan ilmu tentang hati, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Sebetulnya satu sisi berat Pak, itu berat. Apalagi dengan bahasa saya umum, terang-terangan tidak memakai bahasa kinayah. Sebetulnya berat, tapi ayatnya itu mengatakan tetap disampaikan walaupun umat itu sama membenciku. Nyun sewu kula sampun 24 tahun Pak nyampe noniki. Geluh kesah apa yang kula raosake sudah dadi segojangan. Tahu segojangan nggih? Sudah biasa wis. Makanya saya ngaji orang 3, orang berapapun sama. Sama. Yang penting saya sampaikan ini dengan kaidah yang tidak menyalahi aturan akhlak ilahiyah. Urusan umat mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Saya sampaikan tentang dinut tauhid ini bukan semata-mata secara fisik jenengan harus tinggalkan kemewahan dunia. Tidak lupa ya. Ilmu ini diturunkan di tengah-tengah kita sebagai umat. Cukup ruhaniah ini meninggalkan selain Allah. Ruhaniah saja yang meninggalkan, jasad tidak. Ingat Al-Qasas 77, Allah sampun dawuh, raihlah apa yang telah Allah berikan padamu. Wabtaghi fima atakallah. Apa yang dianugerahkan dihadapkan jenengan ini, yaitu perkara darul akhirah, omah akhirat. Artinya bangun ruhaniyah ini miturut surat itu wajib diletakkan di nomor wahid, nomor pertama darul akhirah, tapi diletakkan di belakangnya.
wala tansa nasibaka minad dunya. Lah ini wau itu sebagai penyambung jenengan kali kula ketika rohaniyah ini terus bercinta pada Allah, jasmaniyah sampean bercintalah pada selain Allah. Berarti jasmaniyah sampean garwa ojo ditinggal. Cukup hati sampean ninggalno makhluke, bercintalah pada Allah, yaitu hidup di dalam garwa. Paham nggih? Gusti Allah itu ya ning jerone anak, Gusti Allah iku ya ning kiwa tengene indahu hayatad dunya. Kehidupan dunia ini. Ayo sampean buka ning ngene Hikam pasal 15 sampai 24. Bagaimana Allah beliau memberikan petunjuk. Apakah mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi sesuatu iki makhluk, sedangkan Gusti Allah itu melimputi sesuatu. Umpama di depan, kaifa yutasawwaru, eta apakah mungkin ayah jubahu Gusti Allah itu bisa ditutupi bikulli syai'in kelawan saben-saben makhluk sesuatu, huwa khali utawi sedangkan utawi Allah iku alladzi indahu, Gusti Allah wujude iku di sekitar sesuatu. Juga mungkin lah. Kita sajalah yang bisa ditutupi sesuatu itu, akhirnya wujudnya Allah dalam diri kita tidak nyata. Sehingga Allah kita anggap gaib. Sebab hati memandang makhluk yang berperan itulah bentuknya kita sendiri merasa kita yang bisa melakukan, itu yang menutupi hati kita dari Allah. Ini Pak. Oleh sebab itu hilangkanlah wujud makhluk pada diri kita yang berupa merasa kita yang melakukan, hilangkan. Kalau Anda sudah masuk pada penafian penghilangan ini, maka nyatalah wujud Allah. Tapi ono proses, Pak. Apa? Dzikir yang di depan tadi keh ono. Perbanyak dzikir itu. Sebab siapapun jenengan jikalau terus mendawamkan dzikir sejatine dzikir, maka Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Ketika saat nur makrifat itu menyala, nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha, cahaya ini akan Allah nyalakan pada hamba yang dikehendaki, maka kegelapan dalam hati itu akan Allah hilangkan. Apa yang disebut kegelapan? Yang gelap no ati sampean, nutupi ati sampean apa? Wujude makhluk. Al-kaunu minal mukawwanat kulluhu zulmatun. Ingat, setiap makhluk apapun itu sifatnya zulmah, gelap. Zulmah ai adamun, hakikati gak wujud. Hakikati gak wujud, aslinya gak wujud. Oleh karena kita menganggap wujud sebab diwujudkan Allah, maka disitulah makhluk akan menjadi gelap pada Allah. Jadi Allah gak bisa terang. Sami kali lampu niki, coba malam hari ini lampu matikan, jensete pateni, listrik PLN suruh mateni, apa yang terjadi? Gelap toh? Gelap. Loh, katanya gelap tadi adalah Adam tidak wujud. Kapan tidak wujudnya? Ketika saat lampu ini menyala. Ketika lampu ini menyala, maka saat itu juga, detik itu juga, kegelapan akan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Sinten yang atine iku sudah dipenuhi wujude Allah saja, maka mereka itu akan dihilangkan kegelapannya menuju terang benderang. Ini Pak. Jadi dzikir itu sebagai modal perilaku jenengan kali kula supaya Allah menyalakan nur makrifat. Sebab teori ini ngeten rumusi. Di dalam jasmani itu ada ruhani.
Di dalam ruhani itu ada nur, ada imanul haq atau ihsan atau rasa. Di dalam rasa itu ada cahaya atau nur makrifat. Di dalam nur makrifat kalau sudah menyala maka wujudi urip yo di situ akan nyata bagi panjenengan. Berarti kesimpulannya tulung pikir iki jenengan geco isak mampu jenengan. Inilah alasan mengapa Allah nanti akan menyalakan nur makrifat. Kalau nur makrifat, cahaya makrifat itu Allah nyalakan dalam hamba yang sudah dikehendaki, maka tidak ada alasan wujud selain Allah itu ada. Gak ada. Bagi jenengan yang wujud cuman Allah. Makanya dalam sifat wujud di Allah 20 sifat nafsiyahnya pertama kan wujud. Ini menjadi sifat wajib Allah. Lawan katanya wujud adalah adam, tidak wujud, dan tidak wujud alias adam ini menjadi sifat wajib jenengan kali kula sebagai makhluk. Berarti kita itu asline ora wujud. Kapan detik-detik hati sampean bisa mengatakan bahwasanya selain Allah tidak wujud? Ketika saat nur makrifat itu menyala. Pun kuncinya ada di sini. Nanti jenengan akan nyoto wujud batine Allah. Nek wis nyoto wujud batine Allah, otomatis nanti jenengan dipahamke oleh Allah wujud nyoto dohire Gusti. Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Wis niki keterangan wujud nyatane dohir Allah. Nek disampaikno, waduh, wis mungkin sampean nggo watu ngerutuk kula gruatak nonton. Wis nanti jenengan paham piyambak. Nanti paham piyambak ketika sampean iki sudah diletakkan Allah di zona musyahadah. Sing penting bagi kita ngejoi dzikir faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Peganglah tali Allah dengan erat, jangan sampai kau lepaskan. Artinya eling dikir gejo ono sak mampu jenengan. Nanti prosesnya sampai ya mungkin rodok dijelumuk nih Gusti Allah. Sebab kadang-kadang biasa garwa sampai oleh belanjani sak wulan 3 juta, sak wulan klutik 300. Wis merongkol ning ati ibu. Nggih Bu nggih. Akhirnya ibu dendam. Tak tukokne uyah kabeh. Akhirnya dek pundi dek mangane diduki uyah sakpir sakpire. Ya niki duit 300 tak dadekno saul. Ya jadi salahno ibu Pak. 300 zaman sak mangke lho Pak. Sak wulan. Wis mboten zamane nggih nek zamane tahun 70 dulu. Pun kuwatah niku. Ngoten. Sami bapak wis cocok oleh kei blonjo, ibu oleh masak saenake dhewe. Gak ono rasane enak, persis koyo uyuh jaran. Didukno. Wis gak dikei uyah, wis gak diwenehi lombok. Sebab lali wayah masak ngantuk. Gula keliru uyah, uyah keliru gula. Gawe kopi keliru uyah. Basa diombe, Pak. Wong lanang nek wis kadung nyun sewu pohon basariah niku mboten tumbang, misalnya mboten sampean tumbang no, wis tah kepingin druk dia nek lanang gak muring-muring, mesti muring-muring. Kadang-kadang nyun sewu gelasnya dibanting, wong wedok ket bayian orang ngerti, wong kok digekno wedang uyah digerojok, kadang-kadang dibanting gelasnya. Sing wedok yang ngono podo muring-muringi, nggak ganti piring dibanting. Ayah yang ngono bales maneh toples dibantingi kabeh. Entek grabahi. Mari ngono getun dhewe. Wis tuku maneh. Lucu memang delok niku. Nyun sewu Pak Estu. Jangan kita biarkan hidup kita seperti ini Pak Bu. Ingat, sisa umur jenengan tinggal berapa kita tidak tahu. Allah sudah peringatkan kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Mumpung mati durung teko, wis ndang baliyo menyang Gusti Allah.
Artine ati sampean kali kula yang tadinya mengikuti sarane nafsu saiki rungokno sarane Gusti Allah. Yang tadinya kita jadi budaknya hawa nafsu, kita harus tinggalkan, kita harus kembali menjadi budaknya Gusti Allah. Siapapun yang belum melakukan ini kok ya sudah ketekan mati, maka summalatun surun. Ojo dikira roh ketika medal dugi rogo mlebuna alam terang, gak iso, mesti nang alam gelap. Nek gak percaya sapa sing gelem mati saniki? Nah cuma sing kuru wae, ojo sing lebu. Cek dipateni Gusti Allah kira-kira sak menit ta lho. Sak menit. Monggo sampai maju. Tapi ngeten lho ya, aku njaluk kesepakatan dhisik. Nek pancen Gusti Allah mateni sak terus ana kene, sampean tuntut mboten kula? Mboten dituntut? Estu? Monggo. Iki dianu mawon disisihne. Nyuwun pirang menit. Oh monggo kersa ngeten. Niki mboten sulap lho nggih. Bukan sulap, bukan sihir. Cuman niki ben ngertos ya apa sih rasane mati. Pun sampeyan ngadep nang bapake mriku. Sampeyan sembujung. Sampeyan sembujung. Nah, pun. Wong mati niku lak sedaya kan sembujung Pak ya. Ngoten. Jenengan pun paham carane ngamalke dzikir sirul asrar. Sampun. Tolong temuilah Allah di dalam napas jenengan. Sebab jikalau tidak ada wujudnya Allah, yaitu urip dalam nafas, nggak mungkin nafas bisa keluar sendiri. Karena nafas itu makhluk. Jadi metune nafas dan melebuni nafas, iku sebab ditokno lan dilebokno Gusti Allah. Pun sampai rasakno wujudnya Allah di dalam nafas. Ngoten nggih? Pun monggo. Kula nang Kudus niki jam 10. Niki jam pinten? Jam 09 ya. Nggih. Pun. Sampeyan ningali wong wedi nggih? Nggih. Bapak. Sampeyan ningali keadaan iki tiyane jenengan wedi mboten? Padahal sok sampeyan yang ngalami nazak. Tapi nikmat bagi hati yang tahu Allah. Nikmat. Nanti sampean buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Di situ ada dua orang golongan, siji yang masuk alam peteng, siji alam padang, satu alam peteng. Wong nek mlebu alam peteng wedi wae. Ana ulo liwat nyokot yo garo. Ana kelabang nyokot yo gak tahu. Kalau alame padang ana ulo, sampean ngalih mboten? Ngalih. Ana got padang, sampean sasak? Boten, mesti sampai melaku dalan sing bener. Wis ngeten mawon kuncine dalu niki tolong zikir ku ojo mbaeno. Tahu boten mbaeno, paham nggih? Jangan sembrana, bahasa Indonesianya apa? Teledor dengan perintah Allah tentang zikir. Zikir di dalam Al-Qur'an itu tidak cukup satu kali Allah menyampaikan, berkali-kali. Bahkan Allah katakan dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jikalau hatimu ingin tentram, aman, damai, padang, ingatlah kau pada Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah itulah hatimu akan damai. Sing dimaksud eling dzikir piye? Sadar ati sampeyan iku.
yen sak temene kabeh makhluk obahe makhluk iku ono sing ngobahno. Berarti sing ngobahno sinten? Allah. Berarti obah wae sinten? Allah. Kita gara-gara nafsu sing mlebu nang ati lho Pak. Kita dipaksa oleh nafsu kongkon ngaku-ngaku. Iki wekku. Buktine aku sing nyambut gawe. Iki bojoku. Sebabnya aku sing nikah. Lah ngoten nggih. Iki salatku. Sebabnya kita merasa kita yang salat. Nggih pun. Kene tak kandhani ngonggo ra kenek ya wis urusane dhewe. Ingat, umur kita hanya tinggal sedikit Pak. Yang hadir kebanyakan di atas 30. Bahkan di atas 40. Nututkah kira-kira kita itu 1 bulan lagi? Nututkah kita 1 tahun lagi? Itu yang bisa menjawab hanyalah Allah. Gak ada jaminan Pak kita. Bisa 1 tahun, 2 tahun. Gak ada jaminan. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya ini kita untuk merapat kembali kepada Allah dengan cara berzikir. Pun ingkang baiat tolong sampean ngasto tuyo 1 gelas atau gimana atau aqua. Nek orang gawa tuyo ya idune didelek nang ngene tangan ngoten mangko nek mari dilati. Pun saderengipun jenengan sing durung baiat sing ikut baiat. Kula duduhke jen gak bingung apa sih baiat. Makna baiat di dalam kacamata hakikat adalah menyambungkan tali sampean, tali roh sampean datang Allah sing keputus oleh nafsu. Carane nyambungke jenengan nanti ketika ngucap asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu iku persaksiane roh. Hati sampean harus ada iman, harus eling, harus sadar, harus merasakan urip ikulah sing ana awak sampean iku sing disebut Allah. Artinya sampean ini nanti bersaksi hanya Allah hidup itulah yang bisa menyambung atau membeat jenengan. Paham nggih? Dadi pun ningali wujud blegere klason. Sampean ati sampean kudu ningali wujud batine Allah yaiku urip. Paham? Niku asyhadu an la ilaha illallah. Lalu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad iki makhluk. Syariate Ibnu Abdillah dulu. Nah sekarang makhluk itu jenengan kali kulo siapapun godong makhluk, apapun makhluk termasuk nafsu iblis itu makhluk. Oleh bisa agawe iku sebab Rasulullah dikongkon Allah. Jenengan mriki nek gak dikongkon Allah gak digerakno Allah mriki ya ora iso. Mriki makhluk siapapun olehnya bergerak jikalau tidak digerakke oleh Allah tidak akan pernah bisa bergerak karena kita makhluk statusnya la haula wala pun cetok ya. Berarti jenengan ketika wa asyhadu anna Muhammad iku makhluk jenengan laki perempuan atau makhluk di luar jenengan apapun jenengan harus ngempaki rasa bahwasanya kuwi kabeh ya sebab dikongkon Gusti Allah. Pun paham ya? Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurbati wa ali baiti lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'in tabi'ina sholihin ila yaumiddin. Khususan jami'i masyayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul Fatihah. Pun sampean ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La yantam sudi warinaka. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk segenap alam menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja dan memuji kecuali hanya padamu ya Allah, dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillah. Untuk ya sampean, piyambak sampean unjuk. Ada dua hal setelah Allah menyambungkan talinya roh ini yang kedah jenengan lakukan, yang harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan jenengan masing-masing sampai akhir hayat jenengan. Yang dua hal ini adalah membersihkan diri ruhaniyah dan jasmaniah dari segala syirik, perbuatan yang dicela oleh Allah untuk menuju dan bertemu Allah. Dua hal ini adalah yang pertama, membersihkan diri ruhaniyah dari syirik baik jali lebih-lebih khafi. Syirik yang kita masih ada iman bahwasanya munculnya rasa manis itu dari gula, munculnya rasa pahit itu dari kopi. Kopi, gula itu makhluk. Iman kita jatuhnya pada gula dan kopi, berarti kita telah teringgap hati ini syirik khafi, syirik yang lembut. Ini nanti kita hilangkan. Caranya bagaimana? Satu hari satu malam 24 jam Allah bagi dua waktu ini. Satu waktu jasmani jenengan repot urusan dengan makhluk atau dunia. Dua, jasmani kita itu sudah tidak repot. Gunakanlah berkholwat kedua waktu itu. Yang tujuannya membersihkan diri ruhaniyah dari syirik untuk menuju bertemu Allah. Mesti bertemu jikalau ini sudah bersih. Allah janji dalam surat Al-Ankabut ayat 5, janjinya Allah pasti akan datang pertemuan ini manakala hati sampean sudah dihapus, dibersihkan syirik tadi. Caranya bagaimana? Udkurullaha dzikron katsiron. Jawabannya Al-Ahzab ayat 41-42. Pegang terus, lakukan terus zikir rasa itu. Dzikir imanul haq yang disebut ihsan, dzikir yang sudah tidak ngucap. Lah, mungkin nek kalau tahlilan mosok mau menang ini. Nangkuk dikai berkat jari tonggo. Iku gak dzikir diwenehi berkat. Dzikir ya diwenehi ya ngeten. Ya tetep dzikir jari diucapno lesan la ilaha illallah. Tapi hati sampean tetep ngejoki dzikir sirul asrar. Dzikir yang tak ngucap tapi merasa, meyakini. Rasa itu iman, mengimani, meyakini bahwasannya semua apapun yang bergerak itu hanya milik urip, bukan milik makhluk. Tanamkanlah ini baik dikala waktu jenengan ini repot jasad ini maupun tidak repot. Inilah cara sampai itu membersihkan diri ruhaniyah dari perbuatan syirik yang jenengan kali kula lakoni mulai akil balik sampai entah berapa puluh tahun ini. Ramari-mari bendawino. Satu. Nomor dua, jasmani sampean. Lakukanlah pembersihan diri jasmani dari perbuatan-perbuatan yang dulunya kita pernah berbuat maksiat. Otomatis siapapun kita pernah maksiat, Pak. Iku mangutil,
Mbuh iku mang ngrasani wong, lha ngoten nggih. Mbuh menghasut, mbuh apapun wis mesti tahu ngeten iki, pernah. Wis. Sebab ruh itu adalah isi, rogo ini adalah wadah. Lumrahe kaprahe umumnya kalau isinya itu suci, wadahnya ya harus suci. Ibu-ibu mengapa nih di rumah itu kok ya piring-piring sing kotor dibersiheni? Jawabannya, nanti suamiku kalau makan itu nasi yang diletakkan piringnya sudah bersih. Ngoten. Oke, caranya bagaimana? Bersihno jasmani. Pun jenengan sedawoyo yang hadir. Ini kan duweni dino kelahiran loh. Weton. Tolong pas weton kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kanjeng Nabi dawuh, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Artinya arek bayi iki nyun sewu Pak, nggak ada ketika lahir tawangi langsung nyun sewu jaluk rabi terus jaluk sepeda, mboten enten. Begitu lahir mayoritas iku nangis, ngoten nggih, nangis. Apa artinya nangis itu? Dia khawatir ketika diturunkan di dunia dia tidak amanah. Dia waktu sebelum ruh ditiupkan di jasad itu ada sudah perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betulkah kau nanti tetap mencintai aku, berkasih mesra, menyembah, memuji hanya padaku? Jenengan jawab qalu bala syahidna, siap nggih. Nangis. Akhirnya jebule waktu akil balik dewasa, sing lanang nyun sewu wis golek pacar. Wis akil balik ya. Sing wedok sama memeti. Cara ayam wayahe arep ngendok mesti golek jago. Kadang-kadang jagone gak lapo-lapo moro sing babon moro ndemuk-ndemuk ngeten ngoten nggih. Iki berarti ayam gatel ya. Nah, lho ngoten niku Pak Bu, kita semuanya secara sunatullah melewati proses niku. Nabi Adam diturunkan ke bumi ya seperti itu alasannya. Udahlah Pak, kita nggak usah ngomong si A 1 tahun, si B 2 tahun, 10 tahun oleh makan buah kulti, wis gak usah. Sing penting belum mati kita sudah kembali. Mutu qoblal maut, fitrahkanlah dirimu sebelum kau akan menghadap sang yang fitrah. Ini yang terpenting di sini. Bapak-bapak yang sudah umur 70 tahun misalnya ke atas, kok lagi krungu bahasa niki, terus atine sadar. Itulah kesempatan jenengan yang Allah berikan. Mboten mesti. Kadang-kadang umur 90 iku sik muring-muringan kok. Sik mboten purun. Wonten sing ngoten. Sing kaya ngoten. Sing penting bagaimana kita sebelum jenengan kali kula meninggal, hati ini sudah merespon ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid ini dan sadar diri dan bergemas-gemas untuk berangkat menuju kembali kepada Allah. Urusan niku mengki Gusti Allah kapan membunuh kita, ya udah urusan Allah. Urusan kapan Allah nanti itu mempertemukan jenengan, itu urusan Allah. Kita cuman bagaimana caranya memegang zikir. Pun maksudnya di dalam setiap weton jenengan iki poso weton niate bertobat nang Gusti Allah. Posone kados Ramadan. Ya ono bukane, ono sahure. Cuman wae kalau bisa jangan makan ketika berbuka atau ketika sahur itu makanan yang ada unsur hewani. Kalau bisa, kalau nggak bisa yo sembarang. Biasanya jenengan pitik jago lurun teh ijen ya, tekno rapopo. Kula mboten kuat Gus nek poso. Aja maneh poso sedina, poso beduk ke gak kuat. Sebab kula sak menit gak kecapan wetengku perih. Ya gak usah poso. Gak wajib ning ngono. Padahal poso ini tujuannya jenengan iku di samping bertobat kedua itu untuk melemahkan nafsu sing ana diri kita. Wis 1. 2, tolong mulai saat ini, detik ini sampai akhir hayat jenengan, apa makanan dan minuman yang Allah haramkan jangan masuk dalam perut. Lebih baik Anda lapar, nggak ada yang dimakan daripada kenyang tapi barang haram. Wis, pegang.
Yang nomor 3 terakhir, kalau mampu monggo, kalau enggak monggo. Tolong jogonen hadas kecil dan hadas besar. Artinya nek jenengan batal, walaupun agawe nopo, nek wis ana kesempatan ndang wudu maneh. Ibu-ibu, bapak-bapak sing wis duwe bojo, yang sudah punya istri, suami, nek bengi habis hajat, kelon hajat niku, ojo langsung ngorok, ojo langsung tidur, sampean nang jeding mandi junub dulu, barulah sampean tidur, tatalah khalwat zikir nuju Allah sambil berbaring. Alladzina apa ayatnya 191 niku. Mereka jikalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa duduk dengan duduk, zikir dengan berbaring. Lakukanlah itu. Jikalau jenengan gak mampu, Gus wong kula niki ngentutan. Ya toh. Nek ngentut gak pisan pindho, brut. Wis kula niki beseran, mboten saged. Ya wis nek gak kuat ya gak apa-apa, tapi kuncinya mek situ. Sing kudu sampean cekel ya iku zikir. Pun Bapak Ibu, itu sampean jalankan sampai akhir hayat. Tondo-tondo nek jenengan iki sudah makrifat ketemu Allah. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Hati jenengan, hati lo ya, nyawang donya iku wis gak ono. Artinya hati jenengan wis gak ada rasa yang muncul kalau jenengan yang melakukan, kalau jenengan yang wujud, kalau makhluk yang wujud, kalau apapun yang berperan, makhluk gak ada. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Justru dalam hati sampean akan bergelora, yang berperan hanyalah Allah. Yang ketiga, tatmainul qulub, hati sampean mesti tentram. Yang keempat, jenengan iki mesti dilalekno Allah, hati ini songko perkara urusan dunya. Itulah zadab, itulah majedub, orangnya perilakunya jadab. Tapi hati, artinya hati sampean iku wis gak ono wujud sakliyane Gusti Allah. Nek akal sik tetep dijak omong nggih saged ta sian. Ini berarti tondo jenengan ditarik Allah di dalam makom khawasul khawas. Kapan ini datang? Wis iku urusane Gusti Allah. Tapi nek nanti roh sampean ditarik Allah di dalam alam musyahadah makom khos, jadab saakali. Ditakoki, dari mana Pak? Jawab sampean gak dari pasar. Pertanyaan ambek jawaban gak sambung. Ditanya dari mana? Jawab sampean sapiku mana pitu. Lah melenceng toh Pak niki? Melenceng. Jawaban melenceng. Jadi gak kena dijak konsultasi. Melaku sampean khorikul adat. Wis gak kena dijak ngomong, gak kena dihukumi. Akhirnya jenengan miturut pandangan orang lain, wong sampel. Tahu wong sampel nggih? Majnun, gendeng. Tapi gendeng sampai nang Gusti. Saiki apik endi gendeng nang Gusti Allah mek gendeng bojone wong? Ayo jawaban. Apik gendeng nang Gusti. Ana sing milih ngene, kula gendeng nang Gusti Allah ning tengah-tengah bojone wong ya apa lah iki wis. Itu maneh pembahasannya. Tak takoki nafsumu bener sing muncul adalah mutmainah atau selainnya. Nah perlu niki dikoreksi. Makanya kak ojo gampang ngomong kabeh Allah. Jikalau hati betul-betul ngetrapno sedaya iku Gusti Allah. Pun Bapak Ibu, itu apa yang bisa disampaikan. Pun monggo ditutup doa Fatihah. Mudah-mudahan segala apa malam hari ini yang Allah berikan estu kebuka hati sampeyan, sadari hati kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina ila yaumiddin. Ya Allah, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ilaihim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.